Di tengah-tengah konsumerisme dan judi online yang sedang marak, ada satu pembunuh yang sedang membayang-bayangi dan memangsa apa yang sudah kamu punya. Rumah kamu, kendaraan kamu, tabungan kamu, uang kamu. Mungkin kamu gak curiga karena dia menggerogoti kamu dengan diam-diam. Harta kamu habis, uang kamu habis, hingga kamu putus asa secara finansial. Kamu dijebak. Mereka menyamar sebagai tawaran yang memikat dan mudah kamu raih. Hingga jiwa kamu yang tidak bersalah habis dengan iming-iming kemewahan dan impian yang seakan-akan terpenuhi. Dan ya, mereka tempelkan itu di iklan mereka. Padahal itu sebenarnya adalah polesan jebakan yang menyeramkan. Tapi ketahuilah bahwa pada saat kamu masuk aplikasi itu, mereka menjebakmu selamanya dengan menjanjikan suku bunga rendah. Padahal itu adalah caranya agar kamu sering memakainya. Hingga kamu lebih konsumtif dan kebebasan kamu hilang. Kamu disuruh tunduk. Pakaian branded, tas mahal, sepatu bermerek, HP edisi terbaru, jalan-jalan ala influencer adalah pengingat hutang kamu yang semakin lama semakin besar dan akan terus-menerus menghantui kamu. Hingga di titik kamu akan dikejar tanpa henti oleh pembunuh berdarah dingin yang menghabiskan uangmu. Dia adalah pinjol. Guys, berdasarkan data dari OJK tahun 2023, tepatnya di bulan Juli kemarin, itu ada sekitar 17 juta penduduk Indonesia, tepatnya 8% dari total penduduk Indonesia, menerima pinjaman online atau pinjol. Dengan nilai pokok pinjaman yang masih berjalan ya, atau outstanding, itu ada sekitar 50,5 triliun rupiah. Dan kelompok yang memakai pinjol ini mostly adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Anak muda yang berusia 19-34 tahun meminjam dengan total 24,3 triliun. Sedangkan dari umur peminjam antara 35-54 tahun itu sekitar 2,54 triliun. Dan selebihnya adalah usia di atas 54 tahun yang memakai pinjaman online ini. Aku buat linknya di bawah dan kamu bisa lihat apakah data ini valid atau enggak. Bayangkan ya, bahwa pinjaman online ini yang dipakai oleh Gen Z dan generasi milenial itu akan memakai 40% dari pendapatan per bulan mereka untuk membayar pinjaman online yang mereka pakai. Kalau kamu nggak menjerit menonton video ini, karena mostly ya kalian yang menonton video aku adalah generasi milenial dan Gen Z, karena aku ngerasa nih hal yang menyeramkan. Sepertinya mereka itu, aku ngerasa itu kayak mereka itu dibunuh secara perlahan-lahan, diisap secara perlahan-lahan kekayaannya oleh si pinjol ini. Makanya aku buat video ini, dan satu hal yang bisa membantu generasi ini adalah dengan kamu coba subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu. So, jadilah orang yang bisa mengubah generasi ini, karena anak muda zaman sekarang bukan saatnya lagi untuk punya hutang. Dan kamu harus aware akan pinjol ini. Apalagi sekarang ya, kalau misalnya kamu mau mendapatkan literasi keuangan, kamu bisa gampang aja mendapatkannya dari internet. Kamu bisa googling, kamu bisa browsing, kamu bisa nonton di YouTube, dan banyak sekali informasi yang gampang banget kamu dapatin. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah munculnya pinjol ini ya, itu sebenarnya diawali dari tahun 2014, sekitar 2014-2015. Awal itu ada yang namanya Kredivo. Mereka adalah perusahaan pinjol pertama di Indonesia yang memungkinkan setiap konsumennya untuk bisa mendapatkan barang, membeli barang dengan cara kredit.
Dan kebanyakan pinjol di Indonesia itu menawarkan bunga sebesar 0,4% per hari ya, bukan per bulan. Kalau menurut kamu kecil nggak? Karena sekarang kebanyakan pinjol itu udah bahkan menawarkan suku bunga sebesar 1% dalam sehari. Dan bayangkan, mereka bisa memberikan bunga kepada orang yang memakai pinjol ini sebesar 288% per tahun. Gila, gede banget ya. Oke, coba kita hitung. Misalnya kamu pinjam 5 juta dengan tenor 6 bulan, maka kamu harus membayar bunganya sebesar 3,6 juta. Totally. Gimana? Menurut kamu kecil nggak bunganya? Dan itu belum lagi ya dipotong 6-7% di awal untuk administrasi fee. Dan belum lagi ada fee tambahan atau fee penalty kalau kamu telat bayar. Kenyang-kenyang deh loh. Nah, kalau kamu nggak bisa bayar, telat berapa kali, yang paling parah adalah ketika debt collector itu menebar ancaman mulai dari masuk penjara. Belum lagi siap-siap kalau kamu diancam di pekerjaan kamu. Mereka bahkan bisa menelepon atasan kamu. Karena memang nggak bisa dipungkiri, perusahaan fintech online ini, pinjaman online itu mereka bisa membaca data-data yang ada di ponsel nasabah. Dan yang lebih miris lagi ya, kalau misalnya kita lihat berita akhir-akhir ini, itu banyak sekali korban yang bunuh diri karena pinjol ini. Kenapa bunuh diri? Ya karena stres nggak bisa membayar pinjaman online-nya. Salah satu korban adalah, kalau kalian pernah mendengar berita atau membaca berita, yaitu ada salah satu driver ojek online. Belum lagi ada salah satu wanita, salah satu karyawan minimarket ya, yang cukup terkenal di Indonesia. Dia juga bunuh diri karena ya ngerasa tertekan oleh penagihan debt collector yang setiap hari ditelepon hingga memicu stres hingga akhirnya memutuskan bunuh diri. Is it sound sad? Nggak bisa dipungkiri ya, kalau pandemi COVID-19 3 tahun yang lalu itu juga berdampak pada aktivitas ekonomi nasional, dan hal ini menyebabkan banyak orang yang memutuskan untuk menggunakan pinjol ini. Dan supaya bisa bertahan hidup, pada akhirnya mereka mau gak mau harus memakai pinjol ini. Dan hal ini sedikit banyaknya itu membantu mereka. Jadi apakah pinjol ini musibah atau anugerah? Kalau kita telisik berdasarkan kelompok usia peminjam yang sudah aku sebutin di awal, bahwa kasus kredit pinjol ini tuh kebanyakan didominasi oleh kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Dan mereka adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Dan apa kamu salah satu termasuk yang menggunakan pinjol? Dan faktanya ya, hal ini akan menyebabkan 10 sampai 20 tahun mendatang, generasi milenial dan Gen Z ini akan mati secara finansial. Karena secara kasar itu ada sekitar 770 anak muda yang pastinya terdiri dari Gen Z dan generasi milenial. Mereka ini adalah orang-orang yang gagal bayar. Dan kalau ini berlanjut, maka secara perdata mereka akan menjadi anak-anak muda yang akan masuk dalam daftar blacklist. Artinya mereka nggak akan bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan apapun karena nama mereka masuk dalam blacklist di BI Checking. Sebenarnya banyak kasus ya mengenai pinjol ini di mana anak-anak muda terseret di dalamnya. Ada dari Infobank Institute mencatat kalau di awal September 2023 kemarin itu ada sekitar 58 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Mereka terjerat pinjol. 58 orang mahasiswa ini menggunakan pinjol itu untuk apa? Untuk membiayai gaya hidupnya. Hanya untuk ya membayar jalan-jalan dan nongki-nongki di kafe.
Beda lagi nih tahun 2020 kemarin. Ada sekitar 116 mahasiswa IPB tertipu pinjol dengan menggunakan data palsu. Mahasiswa IPB ini sebenarnya itu ditipu oleh seseorang yang memakai data mereka. Jadi data mereka dipalsukan untuk bisa mendapatkan pinjol oleh oknum tertentu. Hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa UIN Surakarta. Pada waktu itu ospek mahasiswa baru dan mereka dipaksa kakak kelas mereka untuk menyerahkan datanya karena pada saat ospek itu fintech lending pinjol ini adalah yang mensponsori acara ospek mereka. Sebenarnya banyak sekali cerita, informasi, berita yang berkaitan dengan pinjol ini. Dan yang terakhir dan yang menurut aku cukup menyeramkan itu adalah seorang mahasiswa UI yang membunuh adik kelasnya karena dia terlibat utang pinjol ini. Karena ya itu tadi dikejar-kejar oleh debt collector dengan cara-cara yang cukup serem lah ya, cukup primitif hingga akhirnya dia stres dan dia akhirnya memutuskan untuk membunuh adik kelasnya. Sebenarnya ada banyak sekali ya kenapa pinjol ini menjadi salah satu hal yang menjadi momok akhir-akhir ini selain juga judi online. Karena bisa aja ya anak-anak muda ini tergoda karena perilaku konsumtif dan perilaku judi online tadi. But yang aku mau bahas di sini adalah tentang gaya hidup yang hedon yang dilakukan oleh generasi yang terlibat pinjol ini. Karena mereka merasa ingin dilihat wah, ingin diakui. Padahal mereka nggak paham kalau ya pinjaman itu kan ya harus dibayar ya, harus dikembalikan ya. Ya walaupun sebenarnya dapat pinjaman ini itu nggak pakai jaminan sama sekali dan gampang sekali untuk mendapatkannya. Kita hanya memberikan data aja dan that's it. Kita bisa cepet dapat pinjamannya. Namun yang buat miris itu adalah ketika banyak generasi milenial dan Gen Z ini memakai pinjol ini untuk membeli barang-barang yang sebenarnya hanya untuk bisa terlihat wah. Bahkan menggunakan pinjol ini untuk beli tiket konser. Ya selain juga banyak juga yang digunakan untuk game online, judi online ya, yang akhir-akhir ini sedang marak diceritakan. Dan yang paling nyesek ya itu adalah pinjol ini itu menggempur anak-anak muda itu di media sosial. Aku pribadi kalau misalnya ngeliat YouTube itu aku akan ngelihat banyak sekali iklan pinjol ya. Videoku sendiri juga dijejali oleh iklan pinjol ini. Dan kontennya ya memang betul-betul menyesatkan sih kalau menurut aku. Karena bunyinya itu seringkali kayak gini nih. Jangan khawatir, kan ada pinjaman online. Kalau menurut aku sih geblek banget ya. Karena meminjam uang di saat uang bulanannya itu di akhir bulan tuh udah habis. Jangan khawatir, ada pinjaman online. Itu sih nyesek banget sih. Dan terus terang ya, sebenarnya banyak sekali yang mengendorse aku untuk iklan pinjol. Nggak bisa dipungkiri sih, bayarannya itu cukup menggiurkan. But for me is a big no. Memang OJK sekarang sudah membatasi ya ruang gerak fintech lending atau pinjol ini. Karena ya kita harus akui karena pinjol ini semakin kemarin itu semakin brutal. Dan sekarang ya menurut data bahwa 1 dari 2 orang anak muda Indonesia itu terjerat pinjol. Dan aku sih berdoa ya bagi kalian yang sedang menonton video ini dan mostly Gen Z dan generasi milenial. Aku harap kalian aware akan hal ini, aware oleh pembunuh berdarah dingin yang namanya pinjol. Dan aku merasa bahwa generasi ini perlu diselamatkan. Karena kalau misalnya kalian udah memakai pinjol ini dan gak bisa bayar, masuk dalam blacklist OJK ataupun BI checking, akhirnya kamu gak bisa mendapatkan kredit apapun, baik itu KPR untuk rumah, kredit untuk mobil ya kalau kalian mau kredit mobil, atau juga fasilitas kredit lainnya. So, saatnya menyelamatkan generasi muda ini. It's time for us, young people, especially kamu yang menonton video ini. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah
edukasi aja diri kamu sendiri aja dulu mengenai literasi keuangan yang membuat kamu lebih bertanggung jawab akan finansial kamu di masa depan. Karena pemerintah maupun OJK itu gak bisa berdiri sendiri, dan tanggung jawab kita ada di dalamnya. Gak mudah sih ya, apalagi bagi kalian yang udah jatuh banget ke dalam ya, gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa. Jangan pernah anggap enteng akan hal ini. Belajar untuk untuk membeli yang menjadi kebutuhan kamu, bukan yang kamu inginkan. Hidup sesuai dengan kemampuan kamu, hidup sesuai dengan standar-standar aja lah ya. Karena boleh jadi ya, generasi milenial dan Gen Z ini terjerat pinjol itu sebenarnya bukan karena kelakuannya, tapi karena mereka tersesat oleh konsumerisme yang memang mau gak mau kita harus akui mengepung hidup kita. Dan generasi milenial Gen Z ini adalah orang yang mostly memakai HP atau smartphone ya, dan mereka gampang sekali mendapatkan informasi dan membuat mereka menjadi generasi yang konsumtif. So, bagi kamu generasi milenial dan Gen Z, it's time for us untuk lepas, untuk bebas dari pembunuh berdarah dingin utang pinjol ini. Sudah waktunya nih kita sadar akan pentingnya perencanaan keuangan, sambil mendidik diri kita sendiri, belajar untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuan kita. So, young people, be aware. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan paling penting adalah yuk share video ini. Dan aku berharap video ini bisa menjadi titik balik bagi generasi muda akan pentingnya kesadaran akan perencanaan keuangan. See you in the next video.